Kalau perubahan iklim ini, menurut kami selaku praktisi di mangrove, penting banget untuk melestarikan mangrove ataupun hutan pesisir. Karena kemudian dari hasil penelitian, mangrove ini bisa menyerap karbon dioksida. Jadi mulai ada digagas di Indonesia dan di manca mengenai carbon offsetting atau carbon trading. Bagaimana kemudian karbon dioksida yang di luaran sana itu bisa diserap oleh mangrove dan dijadikan lagi oksigen. Penting kan fungsinya untuk kita manusia. Selain itu juga untuk menjaga kestabilan hasil tangkapan, misal di ruang perikanan, mangrove penting. Karena yang tadi memfilter di air itu ya perannya mangrove dan terumbu karang. Tentu ketika kita bicara mangrove, kita tidak boleh melupakan ekosistem penting lainnya seperti terumbu karang, padang lamun. Karena kalau dari barisan terdepan yang Lia pelajari, yang paling depan itu ada padang lamun begitu, lalu terumbu karang, lalu mangrove dan hutan pantai. Baru kita manusia yang di daratan. Saya mengawali penanaman mangrove di tahun 2005. Motivasinya saya ingin kemudian melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan. Karena saat itu saya lihat di kawasan Celungup ini panas, tidak ada kehidupan. Jadi itu yang memotivasi saya, sehingga apa yang saya lakukan saat ini bisa kemudian bisa dijumpai baik oleh generasi mendatang. Itu yang memotivasi saya. Aku menanamnya dari tahun 2005, berarti 18 tahun ini aku sudah berkarya di ruang konservasi, yaitu untuk konservasi mangrove atau hutan pesisir, terus kemudian juga beranjak ke konservasi sumber daya non pesisir, yaitu mata air, kemudian hutan pantai juga. Mengenai luasan, saat ini per tahun 2023 kami sudah menyelesaikan 77,7 hektar. Itu untuk hutan mangrove-nya. Lalu untuk hutan lindungnya itu ada 100 hektar lebih, itu yang kemudian akan proses untuk penanaman. Propago ini bibit mangrove, petandanya adalah yang sudah siap ada cincinnya. Yang belum siap seperti ini, tidak ada cincinnya. Jadi mereka nanti akan otomatis jatuh ketika tua. Nah, ini ada kuncup mangrove-nya. Terus dia ke bawah, nempel ke situ. Ya sudah, dia akan tumbuh menjadi baby mangrove, anak mangrove yang kecil. Makanya mangrove itu dia selalu dekat dengan ibunya, dekat dengan pohon induknya. Dia berinduk. Awalnya memang kami tergerak ini hanya kemudian pada ruang lingkup kecil itu saja awalnya. Kami mengalami keterbatasan dari pendidikan. Jadi kami di sini bukan ahli di bidang lingkungan ataupun pariwisata. Maka dari itu ketergerakan hati ini yang kemudian menuntun kami untuk berbuat. Tentu ada tantangannya karena masyarakat lokal awalnya belum paham apa fungsi mangrove dan kami pun juga begitu. Nah, lambat laun kami belajar ternyata mangrove punya fungsi yang sangat besar itu untuk kestabilan ekosistem pesisir. Jadi kalau tahu akar mangrove di belakang itu dia menjulang tinggi seperti itu fungsinya untuk memecah ombak. Nah, jadi ombak hantaman dari laut itu ditahan oleh mangrove-nya. Ketika kemudian tidak ada itu maka ya lepas saja ke daratan gitu ombaknya. Yang kedua, fungsi mangrove itu dia bisa menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi itu fungsi biologisnya. Selain itu, di akar-akar mangrove itu banyak sekali ikan, udang yang kemudian mereka bermain bertelur di situ. Jadi ibarat rumah lah, rumah untuk biota di pesisir. Sangat penting buat kita manusia.
Harapan Lia untuk mangrove makin dilestarikan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh penjuru dunia. Dan harapan Lia untuk perempuan, apapun yang kita tanam, artinya mangrove atau bukan mangrove, itu penting untuk bumi kita. Karena sejatinya, apalagi sebagai perempuan, kita adalah sebagai ibu. Ibu yang bukan hanya untuk generasi biologis kita, tapi ibu juga buat lingkungan kita, ibu buat semesta kita yang semakin luas. Jadi makin nikmatin aja prosesnya, baik itu tentang tanam mangrove, tanam hal-hal baik lainnya. Mari kita nikmati itu, karena Lia yakin apa yang kita tanam, apa yang perempuan tanam, itu akan kita tuai. Kalaupun secara jiwa raga Lia sudah tidak ada, tapi Lia yakin suatu saat ini akan dinikmati oleh generasi berikutnya.